Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak dengan Ibu Uji. Anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Bu Uji hari ini akan mengajak kalian untuk melanjutkan belajar tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran 5 dan 6. Jadi siapkan buku kalian ya. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Setelah membaca, siswa dapat menjelaskan manfaat olahraga pada proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan benar. 2. Setelah membaca, siswa dapat menjawab pertanyaan tentang pengaruh olahraga pada proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman kebiasaan, kesukaan atau hobi, olahraga setiap individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman, kebiasaan, kesukaan atau hobi olahraga setiap individu dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati contoh, siswa dapat menceritakan pengalaman adanya perbedaan kebiasaan, kesukaan atau hobi olahraga dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Yang keenam, setelah mengamati contoh, siswa dapat menceritakan pengalaman adanya perbedaan kebiasaan, kesukaan atau hobi olahraga dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan percaya diri. Yang ketujuh, setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan hasil pengurangan dengan teknik tanpa meminjam dengan benar. Yang kedelapan, setelah mengamati contoh, siswa dapat menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan dengan teknik meminjam dengan benar. Anak-anak, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Perhatikan gambar yang ada di samping. Saat kecil, Udin menggunakan sepeda roda 3. Sekarang, Udin sudah dapat menggunakan sepeda roda 2 dengan lancar. Artinya, Udin mengalami proses perkembangan karena rajin olahraga. Kaki Udin jadi lebih kuat dan badannya tinggi. Artinya, Udin mengalami pertumbuhan. Saat kecil, Edo hanya bisa bermain bola. Kini, Edo sudah menjadi pemain bola yang hebat. Berdasarkan gambar tersebut, Edo mengalami proses perkembangan. Karena rajin olahraga, badan Edo menjadi kuat dan badannya tinggi. Artinya, Edo mengalami proses pertumbuhan. Kita lanjutkan anak-anak. Sikap saling menghargai. Kita perhatikan ya anak-anak. Siti senang berolahraga lari di pagi hari. Dayu senang olahraga renang. Lani senang bermain lompat tali. Olahraga kesukaan mereka berbeda-beda. Walaupun kesukaan mereka berbeda-beda, namun mereka tetap rukun untuk bermain bersama-sama. Mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan, untuk menjaga kerukunan, mencegah adanya perpecahan atau perselisihan. Apa saja manfaat yang akan kita rasakan jika kita rukun? Ya, tercipta suasana yang tenang, tentram, hidup menjadi bahagia, mempererat tali persatuan. Anak-anak, hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan meliputi olahraga dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia.
Olahraga dapat membuat tubuh sehat. Tubuh yang sehat tidak mudah sakit. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat tumbuh dengan baik. Rekreasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan rekreasi, bersama-sama teman, guru, dan keluarga, atau semua menjadi lebih santai, memberikan kesempatan beristirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap segar. Di tempat rekreasi, kita biasanya dapat temui penjual tiket masuk, dan para pedagang asongan. Harga tiket masuk dan harga barang atau makanan biasanya ada yang ribuan, ada yang puluh ribuan, bahkan ada yang ratus ribuan. Nah, kita lanjutkan untuk pengurangan tanpa teknik meminjam. Contoh pengurangan tanpa teknik meminjam, perhatikan soal berikut ini ya anak-anak, yaitu 5.478 kita kurangi 1.254. Perhatikan, pada angka ribuan, satuan, puluhan, dan satuan. Kita kurangkan dari satuan dulu anak-anak, ya, dari belakang, dari satuan. 8 kita kurang 4, hasilnya adalah 4. Untuk puluhan yaitu 7 dikurang 5, hasilnya 2. Ya. Kemudian yang ratusan, 4 dikurang 2, hasilnya 2. Kemudian yang ribuan yaitu 5 dikurang 1, hasilnya 4. Ya. Jadi hasil dari pengurangan tersebut adalah 4.224. Kita perhatikan pengurangan dengan teknik meminjam ini. Yang pertama yaitu 4.249. Kita kurangkan 1.926. Ya, kita perhatikan anak-anak, coba kita kurangkan dari satuan dulu ya. 9 dikurang 6, hasilnya adalah 3. 4 dikurang 2, hasilnya 2. 2 dikurang 9. Bisa enggak anak-anak? Tidak bisa ya? Nah, kita pinjam dengan angka depannya, yaitu pinjam 1. Pinjam 1 menjadi 12. 2 tadi menjadi 12. 12 kita kurang 9. Berapa hasilnya anak-anak? 3. Ya. 4 tadi sudah dipinjam 1, sekarang tinggal 3. Nah, 3 dikurang 1, hasilnya berapa? 2. Ya, kita perhatikan. Hasil dari pengurangan 4.249 yang dikurangi dengan 1.926 adalah 2.323. Ya, kita lanjutkan latihan yang berikutnya, yaitu 8.324 kita kurangi dengan 5.786. Coba kita perhatikan, kita hitung dari satuan terlebih dahulu. 4 dikurang dengan 6, bisa enggak anak-anak? Ya, kita pinjam 1 di puluhan. 4 ditambah dengan 1 puluhan menjadi 14. 14 kita kurang 6, hasilnya berapa? Ya, 8. Tadi yang puluhan sudah dipinjam 1, ya, tinggal 1. 1 puluhan tidak bisa dikurang dengan 8. 1 tidak bisa dikurang 8, ya. Kita pinjam. Akhirnya berapa anak-anak? 11, ya. 11 kita kurang 8, hasilnya berapa? 3, ya. 3 yang tadinya 3 ratusan itu tinggal 2 ya tadi anak-anak ya. Ya, tidak bisa dikurang dengan angka 7. Kita pinjam 1 menjadi 12 kan? Ya, 12 kita kurang 7, hasilnya berapa anak-anak? 5, ya, 5 betul sekali. Kemudian 7. Jadi 8 sudah dipinjam 1, tinggal 7. 7 dikurang dengan 5.
Hasilnya berapa anak-anak? 2. Ya, betul. Jadi hasil pengurangan pada pengurangan tadi hasilnya adalah 2.538. Nah, kita lanjutkan untuk tujuan pembelajaran yang kedua anak-anak. Ya. Yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan pentingnya tidur dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa dapat menuliskan cerita tentang kebiasaan yang baik sebelum tidur dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman kebiasaan berdoa setiap individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman kebiasaan berdoa setiap individu dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati contoh, siswa dapat menceritakan pengalaman adanya perbedaan kebiasaan berdoa dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Yang keenam, setelah mengamati contoh, siswa dapat menceritakan pengalaman adanya perbedaan kebiasaan berdoa dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan percaya diri. 7. Setelah mengamati, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan dengan benar. Yang kedelapan, setelah mengamati, siswa dapat menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan tanpa menyimpan dengan benar. Kita lanjutkan anak-anak, kegiatan yang dilakukan oleh Siti sebelum tidur. Nah, ini kegiatan yang kalian lakukan juga, ya. Siti adalah anak yang selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Sebelum tidur, Siti mencuci tangan dan kakinya. Setelah itu, Siti menggosok giginya supaya bersih. Tak lupa, Siti juga menggunakan baju tidur. Siti selalu tidur tepat pada waktunya. Pentingnya tidur dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, setiap hari kita melakukan kegiatan. Tubuh kita menjadi lelah. Kita butuh istirahat. Salah satu cara tubuh kita beristirahat adalah tidur. Yang kedua, saat tidur badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Tidur juga tidak boleh terlalu lama, karena akan membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Yang ketiga, ada hal-hal yang dilakukan sebelum tidur, yaitu mencuci kaki, mencuci tangan, gosok gigi, dan tidak lupa untuk berdoa. Nah, keberagaman cara berdoa. Cara berdoa setiap agama itu berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Cara berdoa yang beragama Islam itu akan berbeda dengan cara berdoa dengan yang beragama Kristen. Juga berbeda lagi dengan cara yang beragama Katolik. Kemudian berdoa dengan cara agama Hindu. Berdoa dengan cara agama Buddha, berdoa dengan cara agama Konghucu. Nah, kita lanjutkan sekarang anak-anak, menghubungkan pengurangan bilangan. Kita perhatikan. Yang pertama, 3.521 dikurang
1461. Coba kita hitung bersama-sama dengan cara bersusun ya anak-anak, biar kalian lebih mudah. Kita akan mendapatkan jawaban yaitu 2060. Nah, kita hubungkan dengan anak panah. Kemudian soal yang kedua yaitu 5264. Kita kurangkan dengan 2418. Kita hitung juga dengan cara bersusun anak-anak. Berapakah hasilnya? Ya, hasilnya adalah 2846. Soal yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah 6732. Kita kurang dengan 4983. Kita hitung juga dengan cara bersusun. Hasilnya berapakah? Ya, 2749 hasilnya. Kita pasang juga anak panah. Nah, kita sudah selesai belajar menghubungkan pengurangan bilangan. Kita lanjutkan untuk belajar di rumah. Anak-anak belajar di rumah mempelajari apa yang sudah disampaikan Bu Uci tadi. Ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan, cuci tangan, kemudian sebelum tidur juga cuci tangan, cuci kaki, dan berdoa. Ya, anak-anak, selamat belajar. Demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.